Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman yang baru aja gabung di channelnya Based on True Story ya. Dan saya ucapin terima kasih banyak yang selalu nungguin cerita-cerita selanjutnya. Dan cerita di sini emang cerita yang real ya. Jadi punya tujuan biar siapapun yang dengerin ini itu bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Untuk agar channel ini berkembang, jangan lupa diklik dan subscribe ya. Oh ya, dan untuk narasumber di sini itu sudah disamarkan. Nah, untuk cerita yang malam ini saya mau cerita tentang pengalaman seseorang. Ini judulnya ya, ini tentang demi ingin terlihat cantik harus bersekutu dengan siluman. Jadi ini real ya, jadi bahkan malah pernah dialami oleh beberapa orang ya, atau mungkin oleh banyak orang ya. Nah, kita panggil aja di sini narasumbernya namanya Ida. Ida ini sebenarnya udah punya pacar ya, pacar yang emang dia itu sebenarnya sayang banget gitu. Anggap aja namanya pacarnya ini namanya Budi. Nah, Ida sama Budi ini itu udah pacaran selama beberapa tahun, karena mereka mulai pacaran itu dari SMP. Nah, Ida dan Budi ini sama-sama mulai pacaran dari SMP sampai lulus sekolah ya, sekolah SMA pada waktu itu. Mereka masih pacaran tuh. Nah, Ida di sini karena saking cintanya sama Budi gitu kan, jadi ibaratnya tuh udah memberikan semuanya lah ya. Nah, tapi di tengah perjalanan kisah asmaranya nih, mungkin entah karena Budi bosen atau apa, Budi ini selingkuh gitu kan. Nah, selingkuh atau mungkin punya pacar lagi selain sama Ida. Nah, pacarnya ini ternyata temen satu kampungnya Ida. Nah, namanya Sri ya. Jadi Ida dan Sri ini sebenarnya bukan temen deket, cuma mereka saling kenal aja. Tapi mereka satu kampung lah ya, gitu kan. Nah, kalau dilihat si Ida gitu kan, Sri ini emang kelihatannya itu glowing ya, glowing dalam arti mungkin lebih ke auranya tuh bisa menarik perhatian banyak orang gitu kan. Terus bisa lebih mudah memikat lawan jenis gitu kan, dan lebih mudah juga untuk mendapatkan apa yang dia mau gitu kan. Walaupun menurut Ida, Sri ini mungkin nggak terlalu cantik lah ya gitu kan, menurut Ida loh ya. Nah, di kampungnya Ida dan Sri ini ada salah satu, kita panggil aja dukun atau spiritual ya. Jadi memang di kampungnya ini udah tersohor banget gitu tentang dukun inilah ya. Kita panggil aja namanya Mbah Serintil gitu. Jadi Mbah Serintil ini memang dukun yang sering didatangi sama orang-orang yang punya kepentingan tertentu. Mungkin ada yang mau penglarisan, pelet, pengasihan, atau sejenisnya lah ya gitu kan. Nah, Ida ini penasaran kan, ini Sri tuh gak mungkin kalau murni gitu kan, karena Ida dan Sri tuh sama-sama satu kampung. Jadi dari kecil tuh mereka masing-masing udah tahu lah ya gitu kan. Nah, Ida ini suatu hari datang ke tempatnya Mbah Serintil dan dia tanya, Mbah, kenapa ya sekarang Sri itu beda banget gitu kan, mungkin lebih beda lah, lebih cantik gitu dibanding biasanya gitu kan. Karena Ida ini penasaran,
kok Budi, pacarnya yang udah bertahun-tahun, bisa ninggalin Sri gitu aja gitu lah. Maksudnya bisa ninggalin Ida gitu aja demi untuk memilih Sri gitu kan. Nah, akhirnya Mbah Serintil pun ngomong kalau Sri ini sebenarnya udah pasang susuk di sini gitu. Otomatis Ida kaget dong. Oh, jadi karena itu Sri sekarang digandrungi laki-laki gitu kan. Nah, Mbak Serintil bilang, iya, tapi Sri ini masang jenis susuk yang memang tingkatan tertinggi lah ya gitu. Jadi Mbak Serintil ini ngejelasin Sri ini masang susuknya di antara dua alis, di mulut, di dagu gitu kan, dan di anggota tubuh lainnya lah ya. Karena Ida ini pas penasaran dan dia juga gak mau kalah sama Sri, dia bilang ke Mbak Serintil, Mbah, saya mau dong pasang susuk juga gitu kan, kalau bisa yang lebih dari Sri gitu, karena saya gak mau nih ada saingannya. Itu kata Ida kan. Nah, Mbak Serintil di sini bingung karena susuk yang dipakai sama Sri itu sebenarnya adalah susuk dengan tingkatan tertinggi gitu. Dan Mbah Serintil sendiri melakukan ritual khusus memang untuk Sri, ya kan, agar khasiat dari susuknya itu wow banget gitu. Karena Sri itu berani bayar mahal kan. Nah, Ida sendiri juga menawarkan nominal yang jauh lebih besar ya daripada Sri gitu. Tapi Mbak Serintilnya ini bilang memang nggak ada susuk yang lebih tinggi lagi daripada yang dipakai Sri gitu loh. Jadi kalau mau pakai susuk ya susuk yang seperti dipakai Sri gitu. Tapi Ida nggak mau. Jadi Ida ini tetap pingin pakai susuk yang itu lebih daripada Sri. Nah, akhirnya Mbah Serintil nih dengan keraguan-raguan ngomong ke Ida, Ida, kalau kamu mau pakai susuk yang lebih tinggi daripada Sri, kamu harus ritual khusus. Tapi ritualnya tuh berat gitu, dan saya yakin kamu gak mungkin sanggup. Gitu kata Mbak Serintil. Nah, karena Ida ini udah bertekad bulat banget ya untuk bisa kelihatan lebih cantik dan lebih naik pamornya daripada Sri, Ida pun bilang, saya sanggup kok Mbah gitu. Apapun ritualnya, syaratnya saya mampu gitu, kata Ida. Dipikirnya Mbak Serintil, Ida ini akan mundur ya. Tapi ternyata Ida ini berani dan nekat. Nah, dalam hati Mbak Serintil, sebenarnya Mbak Serintil ini agak ragu juga nih kalau mau ngasih ibaratnya ritual sama Ida. Karena ritual ini pun belum pernah dilakukan sama Mbak Serintil gitu. Jadi walaupun Mbak Serintil itu dukun terkenal di kampungnya, salah satu ritual yang akan dilakukan sama Ida ini Mbak Serintil pun belum pernah gitu. Jadi Mbak Serintil pun sebenarnya 50-50 ya, antara yakin dan gak yakin ngasih tahu ritual pengasihan sama Ida. Nah, di sisi lain Ida pun ngotot untuk ikut ritual atau ikut ngejalanin ritual karena dia gak mau kalah saing dari Sri. Akhirnya ya dengan berat hati ya, tetap Mbak Serintil ini berharap Ida ini mundur gitu, karena biar gimana pun Mbak Serintil itu gak mau terjadi sesuatu sama Ida ya, karena kan ritualnya ekstrim ya. Kalau sekelas dukun Mbak Serintil aja gak pernah
melakukan ritual itu, apalagi mungkin orang biasa gitu kan yang memang gak terbiasa melakukan hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal goib. Nah, Ida tanya, "Mbah, emang ritualnya kayak apa sih?" Gitu. Dan Mbah Serintil ngejelasin, syaratnya tuh sebenarnya gampang, tapi gak semua orang bisa ngelakuin itu. Nah, Mbah Serintil cerita, Mbah Serintil ini punya guru. Kita panggil aja namanya Mbah Jambrong. Nah, Mbah Jambrong ini udah meninggal, udah jadi almarhum. Nah, Mbah Jambrong ini dulunya punya batu mustika merah delima, yang batunya itu ditanam di bawah pohon randu yang ada di ujung kampung dekat kuburan. Nah, pohon randu itu dijaga sosok siluman yang tinggi, besar, bermata merah, dan pokoknya menurut Mbah Serintil sendiri itu menakutkan ya. Nah, Ida ini hanya bertugas untuk menaklukkan makhluk siluman ini agar menyerahkan mustika merah delimanya itu sama Ida. Kalau Ida sudah mendapatkan mustika merah delima itu, menurut Mbah Serintil, Ida akan menjadi mungkin wanita tercantik di kampungnya. Karena akan memiliki aura luar biasa sebagai penarik rejeki, menarik lawan jenis yang memang tiada tandingnya. Nah, Ida pun begitu mendengar penjelasannya dari Mbah Serintil, otomatis kan kepengen dong. Walaupun Ida sendiri belum tahu nih ritualnya ritual apa, karena kan dia baru dengar sepintas aja kalau dia harus menaklukkan penjaga dari batu mustika itu kan. Nah, di sini Mbah Serintil mulai ngejelasin kalau ritualnya itu Ida ini harus telanjang bulat di bawah pohon dan gak lupa bawa kemenyan sambil diulek. Kalau udah kemenyannya itu agak halus, Ida harus ngebakar kemenyan itu. Dalam kondisi telanjang bulat, nanti Ida akan didatangi makhluk itu dan Ida harus siap untuk melayani nafsu birahi dari makhluk itu. Ida kaget karena dia nggak pernah ya terpikir akan melakukan hal seperti itu. Di dalam hatinya juga antara yakin gak yakin, maju atau mundur gitu, karena menurut dia kalau dia hanya gak berpakaian dan membakar menyan itu dia masih bisa lah, tapi kalau harus melayani nafsu siluman yang menjaga batu mustika itu, Ida tuh berat gitu. Nah, Mbah Serintil ini meyakinkan, kamu mampu gak? Kalau kamu mampu, kamu bisa memiliki kecantikan lebih daripada Sri. Setelah dipikir-pikir sama Ida, dan Ida ini juga dilatar belakangi sakit hati ya, dan dendam juga ke mantannya Budi gitu kan. Karena menurut Ida nih, kalau nanti dengan kecantikannya Ida, Budi minta balikan, Ida pasti akan nolak mentah-mentah gitu kan. Karena dilatar belakangi rasa dendam dan sakit hati juga nih sama Budi dan Sri, akhirnya Ida ini membulatkan tekadnya untuk melaksanakan ritual di bawah pohon randu. Nah, Mbah Serintil bilang untuk memulai ritual itu dimulai dengan malam Selasa Kliwon. Setelah dicari menurut kalender dari Mbah Serintil, Selasa Kliwon itu jatuhnya minggu depan. Jadi Ida ini masih punya kesempatan untuk lebih membuatkan tekadnya dan mempersiapkan mahar, umbu rampe, dan sajennya. Nah, di hari malam Sabtu Kliwon,
Ida datang ke tempatnya Mbah Serintil. Nah, Mbah Serintil itu mengantarkan Ida di bawah pohon randu sambil memantau Ida dari kejauhan. Jadi Ida ini ditinggal sendiri. Nah, karena posisi pohonnya itu ada di ujung kampung dan itu ada di sekitaran kuburan, otomatis memang itu jalan yang akan sangat jarang dilalui sama orang. Terlebih itu dimulai jam 12 malam. Jadi dalam kondisi nggak pakai baju pun Ida nggak apa-apa ya, maksudnya dia nggak takut ketahuan orang kan. Nah, dijalankanlah ritual itu kan dengan membaca mantra-mantra yang udah dikasih sama Mbah Serintil. Mulailah Ida melakukan ritualnya dengan menumbuk atau mengulek ya, menyannya itu jadi lebih halus. Setelah itu dibakar dan habis itu sambil komat kamit baca mantra kan. Saya nggak tahu nih mantranya apa kan. Nah, dengan dibakar otomatis bau menyan itu kan akan memenuhi seluruh lingkungan di situ ya, sekitaran Ida lah ya. Nah, sekitar kurang lebih 1 atau 1,5 jam, tiba-tiba tuh ada angin besar yang ngebuat Ida itu menggigil kedinginan. Karena kan Ida ini nggak pakai baju ya, maaf ya. Jadi Ida ini dalam kondisi kedinginan gitu kan. Dia tuh sebenarnya antara mau nyerah dan mau lari gitu, tapi dia udah membulatkan tekad dan inget lagi kalau dia tuh harus balas dendam gitu dan harus lebih daripada Sri. Nah, dalam kondisi Ida ini menggigil, tiba-tiba di belakangnya Ida itu kan pohon randu. Ada suara bluk gitu kan. Nah, suaranya itu tepat di belakang Ida. Nah, Ida tuh nggak berani nengok ke belakang kan. Nah, Ida itu nggak berani nengok ke belakang, tapi dia tutup mata kan sampai akhirnya ada suara yang bilang, aku di belakangmu gitu sambil meluk si Ida kan. Sebenarnya Ida ini menggigil ketakutan kan gitu kan, dan dia nggak berani ngeliat sosoknya apa kan ya. Dengan penuh apa ya, rasa takut, Ida nih gimana ya, jadi narasumber ini mau lari tapi tuh kayak kakinya itu nggak bisa dia gerakin gitu. Jadi dia tuh sebenarnya pada saat itu pengen nyerah, pengen minta tolong tuh lidahnya dia itu nggak bisa keluar kata-kata. Dan tiba-tiba tubuhnya dia tuh udah mematung aja gitu. Jadi dalam kondisi dia dipeluk sama makhluk itu ya, dan selanjutnya mungkin udah tau lah ya gitu kan. Dan itu menurut Ida sendiri itu adalah rasa sakit yang luar biasa lah gitu kan. Nah, tapi balik lagi demi hajatnya dia rela lah. Nah, akhirnya setelah lama mereka berhubungan itu, makhluk siluman ini bilang, baiklah, dia akan nyerahin mustika merah delimanya itu sama Ida gitu. Jadi setelah hubungan antara Ida dan siluman itu sebenarnya adalah ikatan pernikahan ya. Jadi secara tidak langsung Ida ini sudah menikahkan dirinya dengan makhluk itu. Nah, terus akhirnya setelah kira-kira sebelum subuh, Ida itu kembali ya sambil ditemenin sama Mbah Serintil itu kan. Nah, setelah itu Ida sekarang sudah punya batu merah delima itu, dan memang makhluk itu yang jadi suaminya Ida itu memang sudah masuk ke dalam batu merah delima itu kan. Artinya udah jadi kodam atau apanya lah ya. Akhirnya batu itu dibikin cincin kan sama Ida. Nah, memang sejak Ida sekarang apa ya, ibaratnya menggunakan cincin dari mustika merah delima itu, pandangan orang-orang sama Ida itu memang beda gitu kan. Ida itu sekarang jadi
lebih dikejar-kejar sama lawan jenis tuh jadi banyak yang tergila-gila gitu kan, bahkan banyak yang rela memberikan apa yang mereka punya untuk Ida asalkan Ida mau jadi pacarnya atau istrinya gitu kan. Dan di sisi lain juga Ida itu jadi lebih gampang melancarkan rezeki ya. Jadi apapun bisnis yang dijalani Ida, usaha yang dijalani Ida itu pasti sukses dan berhasil gitu kan. Nah, singkatnya Ida ini sukses. Jadi dia tuh udah bukan berubah jadi wanita tercantik gitu kan dan wanita menarik, tapi sudah menjelma menjadi wanita sosialita karena Ida ini sukses gitu kan. Dia udah punya rumah mewah, mobil gitu kan, dengan penampilannya yang memang udah beda kan. Nah, setelah sukses ini, Budi ini kembali nih ceritanya minta balikan sama Ida gitu kan. Tapi karena Ida sekarang juga sudah memiliki segalanya dan juga punya pacar atau ya kekasih lah yang jauh lebih baik daripada Budi, otomatis Ida ini nolak mentah-mentah si Budi kan. Dan unek-uneknya ini yang udah bertahun-tahun dia simpen, itu dia muntahin semua ke Budi gitu. Dan Budi pun karena merasa sekarang udah mungkin beda level ya, udah beda kelas sama Ida pun ya mundur juga gitu kan. Dan cukup tahu diri lah ya si Budi ini. Nah, setelah Ida ini ibaratnya udah miliki semuanya, cuma Ida ini kan apa ya, di dalam lubuk hatinya yang paling kecil tuh ada penyesalan gitu, karena dalam bulan tertentu atau dalam satu bulan itu pasti ada yang tanggalan Selasa Kliwon. Nah, di tanggal itulah, di hari itulah Ida harus melayani suami goibnya dalam keadaan apapun gitu kan. Walaupun timbal baliknya Ida nih sekarang udah wah sukses luar biasa ya gitu kan. Nah, akhirnya karena Ida ini juga merasa kayak dia kesepian ya. Kesepian dalam arti dia ini pingin hidup normal. Dia pingin menikah gitu setelah apa yang dia miliki. Dia pingin mempunyai pasangan itu menikah dengan laki-laki kan. Tapi kan di sini Ida ini memang nggak boleh itu memiliki pasangan selain suami goibnya gitu. Dan kalau Ida melanggar itu, dampaknya efeknya buruk untuk Ida. Bahkan Ida bisa kehilangan nyawa dan hartanya. Padahal menurut saya pada akhirnya tetap melanggar aturannya atau enggak, cepat atau lambat Ida ini ya tetap akan kena batunya gitu kan. Cuma waktunya aja gitu kan yang beda gitu. Nah, sekuat apapun Ida ini untuk bertahan dalam kehidupan yang sekarang, Ida ini tetap, seandainya dia bisa memutar waktu itu, ternyata menjadi seperti ini tuh tidak menyenangkan gitu kan. Walaupun Ida memiliki banyak harta gitu kan, bukan mungkin ya, dan dia bisa beli apapun yang dia mau, itu karena pernikahan goibnya dengan siluman ini gitu kan. Nah, Ida sendiri udah mulai lelah gitu, udah mulai capek gitu. Dia pingin hidup kayak manusia normal pada umumnya gitu kan. Tapi di sini Ida itu nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Menyesal pun udah nggak bisa. Dan dia kembali ke Mbak Serintil dan dia sempat tanya kan ke Mbak Serintil gitu kan, bisa nggak sih mengakhiri ini gitu kan. Dan Mbak Serintil pun menjelaskan, oh nggak bisa, kamu sudah terikat kontrak gitu kan, dan kontrak ini kontrak seumur hidup gitu, dan kamu nggak bisa keluar dari kontrak ini gitu kan. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, akhirnya Ida tetap menjalani kehidupannya seperti itu. Entah sampai kapan dia bisa bertahan, karena
di banyak kasus seperti yang dialami sama Ida, satu, nggak akan berumur panjang. Kenapa? Karena energi kita manusia sama energi mereka makhluk gaib itu kan pasti akan bergesekan gitu, dan gesekan-gesekan energi itu nanti yang juga akan mengurangi daya hidup sebagai manusia gitu. Makanya banyak yang nanti lama-lama kurus gitu kan, atau bahkan berpenyakit yang kalau didiagnosa secara medis itu nggak diketahui tuh sakitnya sakit apa. Pokoknya tahu-tahu sakit aja dan kurus gitu, dan lama-lama akan kurus kering gitu, dan dalam keadaan apapun tetap harus melayani sampai ada di titik bener-bener titik terendah yang dia nggak bisa apa-apa dan mungkin cuma maut ya, yang meringankan rasa sakitnya. Itu pun kalau mereka yang terikat kontrak perjanjian, otomatis kan akan jadi pengikutnya kan di sana gitu. Jadi sampai cerita ini diceritakan gitu ya, narasumber sendiri itu masih bingung bagaimana mengakhirinya, dan jalan satu-satunya adalah ngejalaninnya aja gitu, entah sampai kapan, entah dengan akhir yang bagaimana gitu kan. Ya mudah-mudahan sih narasumber Ida ini diberikan keselamatan, diberikan hidayah, dan diberikan kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan sekali-sekali ditiru dan dicontoh ya teman-teman ya, gitu kan. Dan mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan pelajaran dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.